Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang di Aula Barat dan kami persilahkan untuk mengarah ke tempat duduk yang telah disediakan karena acara sesaat lagi akan segera dimulai dan untuk memulai acara kita akan membuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya perkenankan untuk seluruh hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Veronica Krasnasari, alumni ITB 2010 jurusan Mikrobiologi. Dan senang sekali saya bisa kembali ke kampus saya tercinta di saat dulu saya mengenyam pendidikan strata 1 di sini. Sebuah kehormatan bagi saya untuk memandu acara Adi Citra Ganesha. Izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di kampus tercinta. Dan yang kami hormati, Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT. Terima kasih Bapak. Yang terhormat,
Ketua MWA ITB 2019-2024 Insinyur Yani Panigoro, MM. Sekretaris Eksekutif MWA Profesor Irawati. Saya juga ingin menyapa yang terhormat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia periode 2024-2029, Beitriadi Mahmudin SE MT. Selamat datang di Bandung Bapak. Mohon maaf. Selanjutnya, selamat datang pada Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Ekraf Bapak Andi Saptari. Kita juga kehadiran Bapak Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH yang diwakili Irwasda Brigjen Pol Rinto SIK. Ingin juga saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Pangdam 3 Siliwangi diwakili Kasdam Brigjen TNI Faisal Izzuddin Karimi SE. Selamat datang Bapak. Tidak lupa juga saya menyapa Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian dan Administrasi Dr. Rikrik Kusmara SSN MSN. Selamat datang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di acara Adi Citra Ganesha 2025 di mana lebih dari 50 maestro, seniman dan juga desainer nasional dikumpulkan di ITB untuk menggalang dana abadi ITB yang punya tujuan mulia untuk dapat mengembangkan pendidikan masyarakat Indonesia dengan lebih luas lagi. Dan dalam acara ini, karya-karya maestro seni rupa seperti Inyoman Nuwarta, Ade Firdaus, Ahmad Sadali, Umi Dahlan, dan rekan-rekan maestro lainnya akan menjadi karya yang memiliki cerita, visi, serta makna yang diharapkan dapat menyentuh hati para pengunjung atau penikmatnya nanti. Dengan begitu, saya juga ingin mengundang untuk kita lebih memahami lagi apa itu Adi Citra Ganesha. Kita akan melihat bersama-sama video berikut ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh media partner yaitu GNFI, Ardan, Indo Art Now dan juga kepada Human sebagai official perfumery partner dari acara Adi Citra Ganesha. Baiklah hadirin, kita akan memasuki prosesi utama yaitu salah satunya adalah sambutan dari Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung kepada Dr. Rikrik Kusmara SSN MSN. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Tata Cipta Dirgantara. Yang saya hormati dan saya banggakan, tentu saja kita banggakan, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, tepuk tangan, Presiden ke-6 RI yang kita banggakan. Yang saya hormati Sekretaris Eksekutif dan anggota Majelis Wali Amanat ITB, Profesor Ira, terima kasih sudah hadir. Ketua dan anggota Senat Institut Teknologi Bandung, ada Pak Ketua, Profesor Edi, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Mindri, terima kasih Bu sudah hadir. Bapak Hatta Rajasa juga terima kasih Bapak sudah berkenan hadir
ada Ibu Yani Panigoro. Bu Yani, terima kasih. Ada seniman senior kita Pak Nyoman Nuarta. Pak Bey juga terima kasih Pak Bey sudah hadir berkenan di sini. Para dosen, mahasiswa, alumni juga hadir, para budayawan dan seniman, serta tamu undangan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Bapak Rektor dan hadirin, izinkan saya ingin melaporkan kegiatan pagi ini. Acara Adi Citra Ganesha ini adalah salah satu rangkaian acara dari Pasar Seni ITB 2025. Yang mana acara terakhir Pasar Seni ITB ini terselenggara tahun 2014, cukup lama vakum karena ada beberapa hal seperti COVID yang menghambat acara Pasar Seni yang legendaris ini dilaksanakan di ITB. Namun saya ingat sekali pada tahun 2024 lalu ketika saya menjadi dekan, Pak Ketua MWA Pak Budi Gunadi Sadikin dan Pak Bey, di sini Pak Bey mohon berdiri, yang saat itu sebagai Gubernur Jawa Barat, mendorong agar Pasar Seni ITB dapat dilaksanakan kembali, dan alhamdulillah atas dukungan beliau-beliau Pasar Seni ITB mendapat dukungan penuh mengalir hingga saat ini bisa kita laksanakan. Pada awal tahun 2025 Profesor Tata terpilih sebagai rektor, yang sangat kebetulan beliau adalah pencinta seni, desain, kriya, dan unsur-unsur budaya lain. Tepuk tangan Pak Rektor. Jadi sering diskusi ini dengan saya. Dan yang menarik adalah ide beliau dan juga Pak Bey saat itu agar Pasar Seni ITB ini di scale up menjadi peristiwa budaya. Bukan saja peristiwa yang festivalnya mahasiswa, tapi di scale up. Karena sudah dari tahun 72 kita memiliki festival yang legendaris di Institut Teknologi Bandung yang sudah mempengaruhi kebudayaan kita. Sehingga lahirlah ide Adi Citra Ganesha ini, acara yang diharapkan menjadi acara tahunan kita berupa pidato budaya dan pameran tokoh-tokoh besar, seniman, dan kreator nasional agar ITB juga menjadi salah satu tempat berbudaya. Bagian penting hadirin sekalian dan menjadi tonggak penting dari Adi Citra Ganesha ini adalah kehadiran Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, tepuk tangan, yang akan menjadi pemateri pidato budaya pertama dalam inisiatif perdana kita Adi Citra Ganesha ini. Jadi ini langkah bersejarah buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kami juga mengundang selain Sivitas Institut Teknologi Bandung, dosen, ada para budayawan seperti Pak Aat Suratin, ada Pak Ipong dan lain-lain, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wakil dari perguruan tinggi, dari ISBI, BINUS dan lain, banyak sekali, dan juga masyarakat langsung, dan juga disiarkan secara live YouTube ya. Hari ini merupakan tanda dimulainya penggalangan dana Adi Citra Ganesha yang akan berlangsung hingga tanggal 21 Oktober 2025. Jadi pada tanggal 18 sampai 21 diselenggarakan 2 kegiatan pameran besar yang akan bertempat di gedung Aula Barat ini dan di gedung Aula Timur, sebelah timur Institut Teknologi Bandung. Karya-karya seni terpilih akan dipamerkan di Aula Barat dan Aula Timur. Di Aula Timur akan dipamerkan karya-karya desain dan karya-karya terbaik. Pameran seni Adi Citra Ganesha akan menampilkan 100 karya dari 75 seniman dari Kota Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Bali, yang menyuguhkan karya-karya para perintis seni rupa Indonesia serta para seniman profesional yang telah dikenal dalam perkembangan seni rupa kini. Karya-karya yang dipamerkan meliputi karya lukisan, gambar, grafis, patung, objek, karya instalasi, fotografi, video art, interaktif media art, serta karya-karya mural. Di pameran desain di Aula Timur akan dipamerkan kurang lebih 95 produk karya-karya terpilih yang terbagi dalam 2 kategori. Ada produk logam, kayu, keramik, serat, tekstil, produk furniture, lampu, karpet, perkakas lainnya maupun benda-benda kebutuhan sehari-hari yang dirancang dengan desain yang unik, khusus, dan sangat inovatif.
Karya-karya ini merupakan hasil ciptaan para kriawan dan desainer Indonesia yang dikumpulkan dari berbagai sentra industri kreatif Indonesia di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 3 kurator acara ini, Pak Rizky Ahmad. Mana Pak Rizky Ahmad? Ini kurator nasional kita, alumni ITB, dan dosen juga di ITB. Kemudian Pak Abdul Sobur, saya kira semua sudah sangat mengenal Pak Abdul Sobur, dan Pak Adi Nugraha, tokoh desain produk Indonesia. Hadirin sekalian, karya-karya terbaik yang dipamerkan di Gedung Aula Barat dan Aula Timur ITB ini juga menjadi bagian dari penggalangan dana lestari Institut Teknologi Bandung. Mudah-mudahan dapat menambah sumbangan dari para seniman, para kreator, dan masyarakat pencinta seni untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita. Pameran lengkap akan kita bisa mulai nikmati mulai tanggal 18 hingga 21 Oktober nanti. Namun panitia akan segera merilis secara online mulai hari ini. Rangkaian hari ini juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian akan ditutup dengan ramah tamah di Aula Timur nanti. Semoga berkenan bisa hadir beramah tamah nanti setelah acara ini. Demikian Pak Rektor dan hadirin sekalian. Mohon dukungannya untuk acara kita dan acara Pasar Seni ITB 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rikrik atas sambutannya. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan bersama sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung kepada Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rampes. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Sekretaris Eksekutif dan anggota MWA ITB, hadir di sini Profesor Irawati, selamat pagi Bu. Kemudian juga Ketua dan anggota Senat Akademik ITB, Pak Edi, Profesor Edi Tribaskoro. Ini kebetulan namanya mirip sama putra Pak Susilo Bambang Yudhoyono nih. Katanya kalau di search Pak, yang muncul cuma Pak Edi Baskoro yang ini dan Pak Edi Baskoro yang itu, katanya hanya 2 Pak. Kemudian Ketua Forum Guru Besar ITB, Ibu Mindri. Di sini juga hadir Rektor ITB tahun 2005-2010, Pak Joko Santoso. Bisa berdiri Pak Joko, ini Rektor saya. Kemudian juga Pak Loka, ini Rektor saya juga, Rektor ITB tahun 2010-2015. Kemudian ada Ibu Yani Panigoro, ini adalah Ketua MWA yang legend banget nih. Silahkan Bu Yani. Saya juga perlu menyapa Pak Hatta Rajasa sebagai alumni ITB Angkatan 73 ya Pak ya. Yang kita tahu kiprahnya sampai menjadi Menko di Indonesia. Kemudian juga ada alumni yang lain, Pak B. Mahmudin, ini juga mungkin nggak tahu, tapi sebetulnya ini alumni ITB juga, studi pembangunan di ITB, sekarang deputi di Istana. Ada Pak Dede Yusuf, Komisi 10 sekarang ya Pak ya. Oh Komisi 2 pindah ya Pak ya. Pak Dede Yusuf ini juga siapa yang nggak tahu beliau gitu ya. Dulu rumahnya di Dago kan. Pak Sarif Hasan, terima kasih sudah hadir. Para wakil rektor, tamu undangan, tadi Pak Kasdam, mohon maaf ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para dosen, mahasiswa, alumni, para tokoh bangsa, para budayawan, para cendekiawan, sivitas akademika, dan semua hadirin dan undangan yang saya hormati. Ini adalah hari yang bahagia bagi kita semua, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita berkumpul pada kesempatan yang bersejarah ini, di tempat yang bersejarah ini, dalam suasana yang penuh semangat, penuh kreatif dan kebangsaan, untuk mendengarkan pidato kebudayaan dari seorang negarawan, seorang pemikir, sekaligus seorang seniman yang sangat kita hormati, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangkaian Pasar Seni dan Adi Citra Ganesha yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rikrik. Hadirin yang saya hormati, di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kita perlu kembali mengingat bahwa kebudayaan bukanlah sekedar warisan masa lalu. Ia adalah nafas kehidupan bangsa, penentu arah, jati diri, dan karakter kita dalam melangkah menuju masa depan. Kami percaya bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh infrastruktur dan teknologi saja, tapi juga bertumpu pada kematangan jiwa yang tercermin dalam karakter dan kebudayaan yang hidup dan berkembang. Dalam semangat inilah, ITB bukan hanya menjadi tuan rumah bagi sains dan teknologi, tapi juga bagi seni, budaya, dan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kebangsaan kita. Pasar Seni dan Adi Citra Ganesha adalah cermin dari tekad tersebut, tempat kita merayakan karya, imajinasi, pemikiran para maestro Indonesia sebagai bagian dari peradaban yang terus tumbuh dan memberi makna. Bung Karno, siapa yang tidak tahu, itu adalah alumni Teknik Sipil Angkatan 1921. Beliau mengingatkan kita bahwa kebudayaan adalah jiwa dari suatu bangsa. Tanpa kebudayaan, bangsa itu akan kehilangan arah dan kepribadiannya. Kebudayaan tidak pernah statis. Ia berkembang, bergerak maju bersama zaman, namun tidak kehilangan akar dan jiwanya. Itulah pesan yang masih sangat relevan dan menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana membangun kemajuan tanpa tercerabut dari akar kebudayaan sendiri. Jelas, kebudayaan adalah cermin dari perjuangan, identitas, dan arah masa depan bangsa. Sebagai perguruan tinggi yang lahir dari semangat kebangsaan dan kemajuan, Institut Teknologi Bandung memandang kebudayaan sebagai fondasi utama yang tak terpisahkan dari misi ITB dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkepribadian. Kemajuan bangsa haruslah juga bertumpu pada keluhuran budi yang tercermin dalam seni, dalam bahasa, dalam tata laku, dan dalam cara kita memanusiakan manusia. Di ITB, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu diiringi oleh semangat kebudayaan yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa kita. ITB tidak hanya ingin mencetak insan yang unggul secara intelektual, tapi juga berkepribadian dan berkarakter, yang menjunjung tinggi keunggulan dalam berpikir, kepeloporan dalam bertindak, kejuangan dalam menghadapi tantangan, dan pengabdian tanpa pamrih kepada masyarakat dan tanah air. Nilai-nilai inilah yang merupakan warisan sekaligus amanah, yang tumbuh dari kebudayaan kita sendiri, dari gotong royong, dari rasa malu berbuat tidak benar, dan dari semangat untuk merdeka. Teknologi tanpa kebudayaan bisa kehilangan arah. Kemajuan tanpa tata nilai bisa kehilangan makna. Karena itu, membangun bangsa tanpa kebudayaan adalah membangun tanpa jiwa. Dan membentuk manusia unggul tanpa nilai adalah menciptakan kekosongan yang rapuh. Oleh karena itu, kami percaya melalui kolaborasi antara pemikiran, seni, dan nilai-nilai kebangsaan, Indonesia dapat terus melangkah sebagai bangsa besar yang maju tapi tetap membumi, yang modern namun tetap berakar pada jati diri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam semangat itulah kami, keluarga besar ITB, merasa sangat terhormat menyambut kehadiran Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di kampus ini untuk menyampaikan gagasan, renungan dan harapan beliau tentang kebudayaan sebagai kekuatan pembentuk masa depan bangsa. Kami percaya pidato kebudayaan yang pertama kali dilaksanakan di Aula Barat ini akan memberi kita perspektif yang kaya
tentang bagaimana kebudayaan dapat menjadi suluh bagi bangsa kita, terutama di tengah tantangan global, konflik identitas, dan krisis nilai yang tengah melanda banyak masyarakat di dunia. Semoga pidato kebudayaan ini menjadi sumber inspirasi yang bisa mencerahkan kita semua, yang menjadi pengingat bahwa kebudayaan bukanlah urusan masa lalu, melainkan jalan menuju masa depan Indonesia yang berkepribadian. Dengan penuh rasa hormat, kami akan menyambut Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono untuk kemudian menyampaikan pidato kebudayaannya. Terima kasih sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tata Cipta Dirgantara untuk sambutannya. Dan seperti yang sudah Bapak Tata Cipta Dirgantara sampaikan, yang sudah kita tunggu-tunggu juga, merupakan spesial sekali pada hari ini dan pertama kalinya kita akan menjadi saksi dan mendengarkan pidato kebudayaan, orasi kemajuan kebudayaan bangsa oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, saya hormati, Rektor ITB, Bapak Profesor Tata Cipta Dirgantara, selaku Sohibul Bait, bersama sejumlah pejabat yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, Profesor Edi Tribaskoro, Dr. Rikrik Kusmara yang tadi sudah berbicara, dan tentunya para pejabat rektorat, para guru besar, dosen, dan segenap sivitas akademika ITB. Hadir juga sahabat saya, para mantan rektor, Pak Joko Santoso dan Pak Ahmad Loka, kita sering bersama-sama dulu. Kemudian ada Ibu Yani Panigoro yang saya kenal tadi. Hadir pula Bapak Hatta Rajasa, saya kira salah satu alumnus ITB yang membanggakan. Hadir para mantan menteri bersama saya, para anggota DPR RI cukup banyak, di samping Kang Dede Yusuf dan Kang Herman Khairon cukup banyak yang hadir di sini. Ada teman-teman seniman dan budayawan. Saya boleh menggunakan kata teman-teman. Meskipun saya ini masuk dunia lukis baru 5 tahun, berarti I am a beginner. Masih amatir, menuju pro, it takes 15 to 20 years. Tapi saya akan terus belajar, mudah-mudahan day by day ada peningkatan. Sekali lagi Pak Nyoman Nuwarta, sahabat saya, dan para seniman budayawan cukup banyak di sini. Ada yang bilang SBY itu jangan-jangan mu'alaf, dari prajurit, politisi, kemudian jadi seniman. I am not mu'alaf, because waktu remaja I love art. Saya mendirikan sanggar seni di SMP, SMA dengan teman-teman, seni musik, seni lukis, seni puisi, almost everything. Jadi bukan mu'alaf, tapi ada yang mengatakan I am to the return of the lost son dalam dunia seni dan budaya. Hadirin yang saya cintai, sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu, tapi percayalah saya bahagia sekali hari ini bisa kembali ke kampus ITB, kampus yang bersejarah, universitas
yang berkelas dunia untuk kembali bersama-sama dengan sahabat semua. Dua kegiatan saya sesuai dengan harapan dari Bapak Rektor adalah tadi sempat melihat pameran lukisan oleh teman-teman yang tergabung dalam komunitas seni SBY. Terima kasih Pak Rektor, tanpa blessing beliau, para seniman ITB tidak dapat berkiprah bersama-sama kami. Kami komunitas baru, bukan komunitas yang eksklusif, inklusif, terbuka, meskipun sekarang yang bersama-sama adalah ITB Bandung, IKJ Jakarta, ISI Solo, dan ISI Yogyakarta. Kami aktif untuk berkarya dan berkreasi, merupakan kepedulian seniman untuk Indonesia dan dunia kita. Art project, art movement yang kami lakukan mengusung tema Art for Peace and a Better Future. Saya kira bagus, dunia kita memang sedang carut-marut, banyak masalah, banyak kekerasan, pertentangan, perang bahkan. Tapi percayalah, a better world is possible. Kalau kita ingin dunia kita sedikit lebih baik, there is a way, if there is a will. Itulah kami senang bersama-sama teman seniman budayawan, bukan hanya pelukis, tapi juga musisi dan lain-lain, to be part of the global solution, terus mengabdi untuk negaranya, untuk bangsanya. Kalau semua serba politik itu jadi panas, kalah menang. Mungkin kalau hanya dunia usaha yang menjadi keseharian, meskipun itu sangat penting dunia usaha untuk rakyat kita, ekonomi kita, tapi urusannya ada kompetisi, ada untung dan rugi. Tapi seniman ini bukan mengiklankan diri seniman, bawa keteduhan, bawa kasih sayang, bawa kerukunan, bawa cinta. Itulah mengapa saya aktif sekarang masuk di dunia seni, budaya dan olahraga setelah pensiun dari pemimpin politik. Saya tidak lagi aktif dalam day-to-day politics, kecuali ada masalah besar, saya tentu ikut peduli, memberikan pemikiran kepada siapapun, termasuk kepada pemimpin kita sekarang ini, Presiden Prabowo Subianto. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Pak Rektor, terima kasih saya dihadirkan dalam acara yang penting ini. Selamat telah dibukanya kembali pasar seni, Pak B juga ikut berkontribusi semuanya. Setelah 10 tahun jedah ya, 2014 dibuka lagi, 2015. Mudah-mudahan ini jadi movement kembali, bukan hanya untuk Bandung, Jawa Barat, tapi juga untuk Indonesia dan dunia. Bukan hanya para seniman budayawan, tapi kita semua. Saya masih ingat teman-teman ketika tahun 2016 mendapatkan pengakuan sebagai keluarga besar ITB dengan diberikan kepada saya doktor kehormatan waktu itu. Saya masih ingat yang saya sampaikan dulu topiknya adalah kontribusi science and technology terhadap green economy dan juga sustainable development. Waktu saya menyampaikan pidato itu, kapasitas saya adalah sebagai Presiden GGGI, Global Green Growth Institute, yang kantornya ada di Seoul, Korea Selatan. Saya digantikan oleh sahabat dekat saya sekarang ini, Ban Ki-moon. Apa yang kita sampaikan dulu masih relevan, dan makin relevan sekarang ini, urusan sustainability, urusan selamatnya bumi dari krisis iklim, dan kemudian pembangunan berkelanjutan yang adil, mengurangi kemiskinan sejagat, good for everybody. Saya harus mengatakan itu lahir pada tahun 2015. Golden Decade itu 2010 sampai 2020.
pemimpin dunia kompak, G20 kompak. Sekarang sayang tidak seperti itu lagi. Artinya, our global agenda, our challenge itu lebih menantang lagi untuk bisa dicapai dengan baik. Yang kedua, saya bertemu lagi dengan teman-teman dari ITB di Jakarta. Ada acara yang dilaksanakan Sekolah Business Management tahun lalu. Saya juga bicara sekali lagi tentang green economy dan sustainable development. Semoga komitmen kuat ITB ini benar-benar menjadi bagian dari solusi besar untuk negeri kita, untuk dunia kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, saat ini saya merasa bersyukur, alhamdulillah, karena saya masih sering diajak teman-teman baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk membahas isu peradaban dan kebudayaan. Juga tentang krisis iklim dan lingkungan. Juga tentang sustainability dan pembangunan berkelanjutan. Dan 2 hari yang lalu saya juga hadir dalam forum di Jakarta yang membahas secara jernih, objektif, bagaimana transisi energi sebagai bagian dari transformasi ekonomi menuju green economy itu berjalan dengan baik. It is very challenging, not only di Indonesia tapi di seluruh dunia. Meskipun sekali-sekali saya masih juga diajak di berbagai forum internasional membahas geopolitik, peperangan dan perdamaian, dan what will happen di dekade ini. Ada yang bilang perang dunia ketiga tidak bisa dihindari, mungkin berasal dari Pasifik, mungkin dari Timur Tengah, mungkin dari Eropa. Saya katakan, ya bisa saja perang dunia ketiga terjadi. But one thing, World War III can be prevented. World War III can be avoided. If we want to, sama dengan apakah bumi akan sekarat, dunia akan kiamat, generasi mendatang tidak punya masa depan. Saya katakan bisa saja. Ada skenario untuk itu, ada tren yang tidak baik. But masih ada waktu. Tuhan itu Maha Pemurah. Kalau kita betul-betul sadar bersama-sama to do something dan tidak do nothing to save our planet, to save the future human life. Itulah semangat yang saya yakini sebagai mantan pemimpin dunia dan pemimpin Indonesia, dan saya ingin Bapak Ibu teman-teman memiliki semangat yang sama, energi yang sama, tekad yang sama to do something to save our future. Tahun 2023, 2 years ago, saya diundang untuk menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki. Judul pidato saya waktu itu adalah mematahkan mitos masa lalu yang membelenggu. Mitos itu bagian dari budaya. Mitos bagian dari peradaban. Mitos itu mistaken belief. Sesuatu yang menjadi dongeng, keyakinan, padahal belum tentu benar. Belum tentu proven in our history. Saya angkat contohnya. Dulu di era Orde Baru, kita disuruh memilih, kalau you ingin ekonominya bagus, lupakan demokrasi. Kalau kita ingin negara kita aman, stabil, tidak perlu kebebasan seperti itu. Mitos, myth. Dengan rasa syukur saya bisa mematahkan mitos itu. Karena 10 tahun dulu, ekonomi tumbuh bagus, 6% of growth, tanpa mengurangi ruang untuk demokrasi. Kita bisa menjaga stabilitas nasional for 10 years tanpa mengekang freedom dari rakyat kita. Sehingga para pemimpin Indonesia siapapun, kapanpun, percayalah bahwa kita sudah mematahkan mitos masa lalu yang membelenggu. Kita harus melanjutkan perjalanan bangsa ini dengan pikiran yang positif dan tanpa dibayang-bayangi oleh mitos yang saya sampaikan tadi. Kemudian
Beberapa saat yang lalu, sebagian teman hadir, saya juga menyampaikan pidato peradaban di Jakarta dengan judul World Disorder and the Future of Our Civilization. Ini juga sedang topik ini di seluruh dunia. Saya bicara di Tokyo, di California, soal ini. Bagaimana peradaban kita bisa dijaga, our civilizations, sehingga kita punya optimisme untuk masa lalu. Bapak Ibu sekalian, saya harus jujur ya, saya cemas kalau dunia ini gagal untuk bersatu dan berkolaborasi untuk menyelamatkan bumi dan menyelamatkan kehidupan manusia. Pengetahuan dan pengalaman saya yang sangat aktif dalam dunia ini, memang saya berhak untuk cemas. Saya diberi kesempatan oleh sejarah untuk aktif dalam International Conference dan pernah menjadi tuan rumah di Bali tahun 2007, yaitu UN Conference on Climate Change. Hampir gagal, tetapi akhirnya di Bali kita lahirkan Bali Roadmap. Bali Roadmap inilah cikal bakal untuk proses multilateral perserikatan bangsa-bangsa hingga lahirnya Paris Climate Agreement pada tahun 2015. Tadi saya mengatakan saya juga pernah memimpin Global Green Code Institute, domainnya juga ini, Sustainable Development. Saya ikut merumuskan SDGs bersama 27 tokoh sedunia. Saya memimpin bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Johnson Sirleaf. SDGs atau Sustainable Development Goals itulah, setelah saya lihat sekarang ini sepertinya progresnya tidak seperti harapan kita. So, the conclusion is, jika kita menjalankan kegiatan business as usual, there is no big push untuk SDGs dan untuk implementasi Paris Climate Agreement. To be frank, barangkali akan ada masalah besar di masa depan. Saya masih punya harapan, mudah-mudahan para pemimpin dunia sadar, bertanggung jawab, dan take action. Saya mungkin keras ya, but I am saying again and again, kalau ada pemimpin di sebuah negara, pemimpin dunia, tidak percaya pada perubahan iklim, dan andai kata percaya tapi do nothing, itu menurut saya bukan hanya irresponsible, tapi juga immoral. Karena masa depan kita akan gelap. Rakyat tentu memilih yang bersangkutan di negara manapun, dengan harapan pemimpinnya bisa menyelamatkan kehidupan semua dan menyelamatkan bumi satu-satunya tempat kita hidup dan tinggal. Sekarang ini dunia memang is not in a good shape. Saya amati, kita semua mengamati bahwa sekarang seperti the returns of power politics, the returns of geopolitics of rivalry, very bad. The rise of unilateralism, sepihak negara itu, ultranationalism, dan yang disebut G0 world. Every country for itself, nggak perlu memikirkan kerjasama global, tidak perlu memikirkan kepentingan bersama. Akibatnya apa? Resources kita yang kita miliki di dunia dan bisa resources di tiap-tiap negara terkuras habis untuk dealing with geopolitics, war, and other matters, dan barangkali menomorduakan, menomortigakan global agenda yang sangat penting. Apa itu? Saving our planet dan reducing global poverty for justice, sebagaimana yang disepakati melalui SDGs dan Paris Climate Agreement. Nah, pertanyaannya sekarang adalah
apakah masih ada way out, masih ada jalan keluar? Is there any hope for our future? Saya termasuk orang yang optimistis. Saya ingin tetap berjiwa terang, berpikir positif. Masih ada. Tetapi window of opportunity suatu saat close, tidak bisa lagi. Dunia sehebat apapun kita bersatu, kalau sudah terlalu dalam, terlalu parah kerusakan yang terjadi di bumi ini. Nah, dalam konteks itu, ini kalau kita lanjutkan conversation kita ini bisa 2 hari 2 malam, tetapi kalau kita ambil intisarinya, there is a problem, big problem. There is a challenge, great challenge. Apa yang mesti kita lakukan? Tentu banyak kalau kita bicara how. Tetapi izinkan saya di pentas budaya ini menyampaikan pemikiran sederhana saya. Yang kira-kira topiknya begini. Menyelamatkan bumi dan kehidupan manusia dengan kontribusi budaya. Culture. Kalau kontribusi science and technology and innovation semua sudah tahu, many other things, but mari kita hidupkan kembali pendekatan budaya, proses budaya, kerja budaya. Saya punya keyakinan could be more effective dan cara-cara lain yang terbukti tidak selalu mudah. Sehingga bicara what can culture contribute to sustainability, inilah yang ingin saya sampaikan secara sederhana, singkat, sehingga paling tidak di Aula Timur Barat yang bersejarah ini, kita pernah punya komitmen, punya tekad bersama yang bagus. Mengapa budaya? Saya ingin berbagi cerita sedikit. Tahun 2011 saya diundang untuk menghadiri World Economic Forum di Davos, Switzerland. Semua tahu itu forum yang bergengsi. Saya diundang karena menurut World Economic Forum, cara Indonesia menangani krisis 2008-2009 dulu dianggap efektif. Everybody on board. Semua, pemerintah, dunia usaha, gubernur, teknokrat, sivitas akademika, semua on board. Sehingga alhamdulillah ada jalan keluar. Kita hanya setahun drop. 6% turun menjadi 4,6%, only 1 year. Seperti V-shape. Tahun berikutnya lagi 6,1, 6,5% of growth. Artinya apa? Itu sebuah success story dan kami diundang di sana, istilahnya tolong bagikan pengalaman Indonesia pada saat menangani krisis dulu. Itulah yang saya sampaikan. Tetapi yang ingin saya ceritakan bukan itu. Ada satu diskusi panel, sekitar 7 orang lah ingat saya. Sebagai moderator namanya Tom Friedman, jurnalis, kolumnis, penulis buku dari New York. Dia pernah menulis buku tentang hot, flat, and crowded world. Tentang ini semua. Ditanya oleh si Friedman ini, Anda waktu itu ada beberapa presiden, ada beberapa pemimpin dunia usaha tingkat dunia, ada top scientist, Bill Gates juga di situ. Ditanya, menurut Anda bagaimana kita bisa mengatasi krisis lingkungan, krisis iklim ini? Mulailah bicara satu persatu. Saya bicara agak belakangan. Yang pertama, sahabat saya Presiden Meksiko Calderon namanya. Ya, kita harus mengubah gaya hidup, lifestyle begini, boros. Kemudian ada lagi yang kurang lebih bagaimana dunia usaha juga ikut berkontribusi. Nah, Bill Gates bilang gini, oke, saya tahu. Tetapi tidakkah ada kekuatan lain, yaitu teknologi? Bisa. Nah, saya baru bicara, menurut saya itu tidak either or. Tidak harus memilih, semuanya penting. For me, kontribusi science, technology, innovations itu satu kekuatan. Tetapi akar masalahnya, cikal bakalnya adalah values atau nilai-nilai, behavior atau perilaku, gaya hidup
manusia sedunia yang tidak kompatibel dengan pelestarian lingkungan. Inilah yang akan saya sedikit elaborasi, sedikit saja, agar cocok tema yang saya pilih hari ini, culture approach, cultural dimension untuk mengatasi ini semua. Begini, untuk menyederhanakan analisis dan pengenalan why ini semua terjadi. Tiada lain, saya kira banyak yang tahu, kehidupan manusia di bumi ini memang serakah, merusak. Kita tahu bahwa sistem nilai, values, behavior, lifestyle itu bagian sekali lagi dari budaya, dari peradaban. Sistem kehidupan itu sendiri sebetulnya kebudayaan. Oleh karena itu, kalau penyebab utamanya human behavior yang rakus, yang serakah, greedy, not need, karena beda sekali greed sama need itu, maka yang mesti diperbaiki itunya. Tanpa perbaikan itu, that's impossible. Cara lain meskipun tersedia, bisa betul-betul efektif untuk mengatasi persoalan dunia ini. Kita tahu, banyak sekali ilmuwan di sini, banyak sekali teknolog di sini. Mulai mengapa manusia memiliki gaya hidup seperti ini? Karena revolusi industri. Jangan salahkan revolusinya. Karena revolusi industri dengan revolusi berikutnya lagi, revolusi teknologi, sampai gelombang keempat, gelombang kelima. Memang 5 juga bring benefit. The wealth of nation, kekayaan, kesejahteraan bangsa-bangsa memang meningkat. Tetapi kapitalisme juga sebagai bapak kandung dari semuanya ini turut juga menambah masalah. Dengan pertumbuhan ekonomi sebagai cornerstone dari kapitalisme pasar bebas, akhirnya tidak lagi memikirkan konservasi sumber kehidupan, pemeliharaan lingkungan dan sebagainya untuk mengejar kenyamanan, growth, consumerism, ujungnya hedonisme. Berlangsung beratus-ratus tahun tanpa kita sadari. And you know, kapitalisme tidak sensitif pada ketimpangan, pada kemiskinan. Oleh karena itu, kalau ini tidak dilakukan reformasi, perubahan besar, saya khawatir kalau dampak buruknya makin kita rasakan. Oleh karena itu, menurut saya, kalau boleh saya persingkat, mari kita lakukan gerakan sedunia, not only gerakan nasional, melalui pendidikan, melalui kiprah civil society, apapun, untuk mengingatkan, ayo kita hidup sesuatu yang sesuai dengan yang kita perlukan. Istilah saya, waktu saya pidato di Paris itu, from great economy menjadi green economy. Apakah bisa? Apakah tidak sulit? Ya sulit. It is very challenging, but it does not mean tidak ada cara untuk mencapai itu. Oleh karena itu, tugas besar kita, tugas besar Pak Rektor, para guru besar, para dosen, semua adalah mari kita hentikan greedy life. Once again, need, not greed. Caranya banyak. Saya katakan tadi yang kita pilih untuk hari ini pendekatan budaya. Begini, menurut pandangan saya, gaya hidup tadi, perilaku tadi, itu berkaitan dengan values, mindset, yang itu harus dibangun dan dibentuk sedini mungkin di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ada usia anak-anak tingkat TK, SD, SMP, 10 years. Itulah yang disebut dengan formative years. 10 tahun emas untuk mengajari, membentuk, membangun sistem nilai,
perilaku, sikap hidup anak-anak muda. Setelah SMA ke sana tidak mudah. So, jangan disia-siakan yang namanya formative years. Tugas pendidik 10 tahun usia anak itu pertama-tama not only transferring knowledge, tapi you have to create values and behavior. Sehingga menjadi educating hearts and minds of the people. Educating hearts and minds of anak-anak kita. Saya pernah bertugas di Bosnia, Bapak Ibu, pangkat saya Brigadir Jenderal dulu, tahun 1995-1996. Hari libur saya jalan di pasar, di pusat kota, ada toko buku kecil, pojok begitu. Saya suka baca buku, saya beli buku dengan judul Educating Hearts and Minds. Saya baca lebih dari sekali, ternyata cocok bagi educators, bagi pemimpin, bagi orang tua, siapapun yang ingin putra-putrinya tumbuh menjadi manusia-manusia yang baik. Oleh karena itu, saran kepada pemerintah, kepada Pak Prabowo, kepada para menteri, dulu waktu saya memimpin juga kita jalankan, tetapi ini unfinished agenda. Harus dilakukan terus-menerus pada generasi manapun, pemerintahan manapun. Agar berdasarkan falsafah, educating hearts and minds, dilakukan penataan sistem, metodologi, dan evaluasi pendidikan yang pas. Mari kita bayangkan, kalau kita rajin mendidik anak-anak TK, SD, SMP, berarti 10 tahun kita punya waktu yang cukup untuk membuat mereka ini menjadi anak yang disiplin, dalam arti yang luas. Menjaga kebersihan, punya budaya antri, buang sampah pada tempatnya, makan tidak berlebih-lebihan, tidak dibuang-buang, hidup hemat, mencintai alam dan lingkungannya, love the nature. Baik sama teman, tidak suka kekerasan, itu bagus kalau diinternalisasikan, dibentuk, dilakukan 10 tahun pertama ketika anak-anak kita mengikuti pendidikan. Tentu dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, melalui budaya bisa dibentuk, bisa diperbaiki akar masalah, the root cause of mengapa bumi kita seperti ini, mengapa kehidupan manusia menjadi tidak aman. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan intinya itu. Nah, sebagai penutup, memang diperlukan conversation dan dialog yang lebih lengkapnya, lebih mendalam. Saya hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja. To save our planet and bagaimana the future of our human life itu menjadi bagus. Saya berpendapat unsur manusianya lah yang utama. Sentuhlah di situ. Dan ITB adalah atau berada di garda depan dalam kontribusinya untuk teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga inovasi. Sangat bisa menjadi solusi yang bagus ke depan. Tetapi jangan hanya mengandalkan teknologi, science, and innovation tanpa memperbaiki tata nilai, perilaku, gaya hidup manusia sejagat. Sebab kalau yang dijadikan andalan hanya teknologi, yang creating behavior yang positif ini tidak dilaksanakan, kerusakan yang terjadi lebih cepat dibandingkan apa yang bisa kita perbaiki. Itulah intinya, dan ITB terima kasih sekali lagi, teruslah menjadi world class university yang dibanggakan bangsa Indonesia. Aktiflah untuk membantu pemerintah membuat Indonesia makin maju, makin sejahtera. Presiden Prabowo punya sejumlah agenda, punya visi, punya strategi, punya policy. Bagus.
Meskipun tantangannya tidak mudah, we know all. Oleh karena itu, mari kita bantu pemimpin kita, pemimpin manapun di Indonesia ini, untuk hambatan, kendala terhadap tujuan besar yang baik itu bisa kita atasi. Dan yang terakhir, kita semua menjadi citizens of the world. Kita menjadi warga dunia, bukan hanya warga negara Indonesia. ITB sebagai universitas berkelas dunia juga punya tanggung jawab moral. Do something untuk dunia kita. Itu sama juga membawa panji-panji merah putih, membawa nama baik Indonesia untuk dunia kita. Itulah harapan yang juga saya merasa menjadi keluarga besar Institut Teknologi Bandung. Terima kasih. Terima kasih atas kesabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak SBY, saya mohon untuk tetap berada di atas panggung. Telah kita dengarkan tadi pidato kebudayaan, orasi kemajuan kebudayaan bangsa yang sangat hikmat dan juga inspiratif. Selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Tata Cipta Dirgantara selaku Rektor Institut Teknologi Bandung untuk menyerahkan dan juga penyerahan lukisan, buku puisi, serta memberikan apresiasi secara simbolis. Pertama, akan diserahkan karya lukisan Bapak SBY yang berjudul Tangkuban Perahu, The Legend and the Beauty. Bapak Rektor, saya ingin menyumbangkan lukisan ini. Ini saya mulai buat kemarin pagi sebelum naik kereta menuju ke Bandung. Terus saya sempurnakan kemarin sore. Ini karya yang baru 5 tahun melukis, mohon maaf ya. Dan ini saya beri nama Tangkuban Perahu, The Legend and the Beauty. Saya serahkan kepada ITB, itu Dr. Willy Himawan, barangkali bisa bikin lelang kecil dan hasilnya masukkan ke dana Lestari Institut Teknologi Bandung. Mudah-mudahan ini sumbangsih kami sebagai warga ITB untuk memperkuat dana Lestari atau endowment fund dari ITB. Satu lagi Bapak, saya ini suka menulis puisi, ibu-ibu. Kelas 5 SD saya sudah menulis puisi dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Salah. Bahasa Inggris belum bisa. Bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Dulu sering dimuat di majalah anak-anak. Saya punya kumpulan buku puisi. Ini judulnya Garis Waktu Tak Bertepi. Ya, ini saya serahkan untuk perpustakaan ITB. Ada 85 kopi, mudah-mudahan ada gunanya. Ya, dan sedikit informasi bahwa buku puisi ini adalah pembuatan 76 kumpulan puisi ekspresi hati dari Pak SBY dalam rangka ulang tahunnya ke-76 pada tanggal 9 September kemarin. Terima kasih kepada Pak SBY dan sebagai apresiasi ITB ingin mengucapkan terima kasih secara simbolis diberikan oleh Bapak Tata Cipta Dirgantara kepada Bapak SBY sebuah plakat apresiasi. Baik, selanjutnya mohon izin untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya
kita akan meresmikan pembukaan penggalangan dana Adi Citra Ganesha yang dilakukan dengan pemukulan gong sebanyak 1 kali oleh Bapak SBY dan didampingi oleh Bapak Tata Cipta Dirgantara. Kita mulai hitung bersama-sama. Persilakan untuk Bapak SBY dan Bapak Tata Cipta Dirgantara untuk turun ke bawah panggung dan kita akan melaksanakan foto bersama secara wifi karena banyak sekali yang ingin berfoto bersama dengan Bapak SBY dan juga seluruh hadirin yang telah hadir. Izin untuk merapat kepada Bapak Edi, Ibu Yani, Pak Bey, Bapak Andi, Bapak Rinto, Bapak Faisal, Bapak Rikrik untuk turut serta merapat untuk foto bersama. Baik, saya bantu hitung ya. 1, 2, 3. Boleh menghadap ke tengah dulu ya, kamera yang di tengah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Adi Citra Ganesha pada hari Rabu 8 Oktober 2025. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para media partner yaitu GNFI, Ardan, Indo Art Now, dan juga Humans sebagai official perfumery perfume. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang sudah hadir pada acara hari ini. Kami turut mengundang kembali untuk seluruh tamu undangan menuju Aula Timur untuk menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan. Dan demikianlah telah berakhir acara pada siang hari ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Saya Veronica Twins pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.